Prabowo dan Gibran hadir Harlah PKB ke-27. MPR RI luncurkan Justisia Half Marathon 2025. Barreskrim Polri periksa 14 orang kasus beras oplosan. Polisi tangkap 4 pelaku pengoplos merek oli ternama. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama dari agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang resmi meluncurkan tema dan logo hari ulang tahun HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. Kepala negara menilai tema dan logo HUT ke-80 RI mewakili semangat bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Republik Indonesia resmi meluncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. Kepala negara menilai hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia tidak hanya sekedar perayaan peristiwa penting, namun merupakan perjalanan panjang para pendahulu yang memiliki cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Tema yang diambil dalam HUT ke-80 RI yakni Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini dipilih karena memiliki semangat bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Sementara logo HUT ke-80 RI mencerminkan Indonesia yang progresif dan saling terhubung. Simbol ini diharapkan dapat mendorong sinergi seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan keberlanjutan dan pemerataan ke seluruh penjuru negeri. Kita telah melaksanakan perjuangan kebangsaan ratusan tahun untuk mencapai cita-cita kita, memiliki bangsa yang merdeka. Kita tidak hanya memperingati sebuah peristiwa bersejarah, tapi juga merayakan semangat yang tidak pernah padam dari para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki cita-cita yang besar, sebuah negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sejalan dengan semangat besar, maka pada hari ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya luncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut dan menyemarakan dengan penuh semangat, kegembiraan, dan kebersamaan. Kepala negara berharap seluruh lapisan masyarakat Indonesia mengisi hari kemerdekaan dengan kegiatan positif. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyebutkan logo HUT ke-80 RI sebagai simbol persatuan yang abadi dan semangat untuk mewujudkan Indonesia maju. Logo ini menggambarkan bahwa persatuan adalah dasar kedaulatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta pada Rabu 23 Juli. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa tema dan logo bukan sekedar slogan, melainkan harus menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prabowo memperkenalkan desain logo resmi HUT ke-80 RI yang merupakan karya anak bangsa dan syarat makna filosofis. Logo tersebut menampilkan angka 8 dan 0 yang saling terhubung membentuk simbol infinity, melambangkan semangat persatuan abadi sebagai dasar kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Tema ini harus menjadi suatu
patokan. Jangan hanya sekedar menjadi suatu slogan atau mantra. Desain logo Hari Ulang Tahun ke-80 RI juga merupakan karya anak bangsa sebagai simbol pemersatu. Secara filosofis, desain ini menampilkan bentuk angka 8 dan 0 yang saling terhubung tanpa ujung, tidak terputus, infinity. Bentuk ini melambangkan bahwa persatuan sebagai dasar dari kedaulatan adalah manifestasi kesejahteraan rakyat dan upaya menggapai cita-cita bangsa menuju Indonesia maju yang tak pernah putus. Kemerdekaan ini merupakan warisan hasil darah, keringat, dan air mata para pelopor bangsa, para pendiri bangsa, para pejuang kemerdekaan. Seluruh rakyat Indonesia telah berjuang dan bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut dan menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini dengan penuh semangat, dengan kegembiraan dan kebersamaan. Kita boleh berbeda, kita boleh bersaing, tapi kita bersaudara, kita anak bangsa Indonesia. Menjelang peringatan 8 dekade kemerdekaan, Prabowo mengajak seluruh rakyat menyambut hari bersejarah ini dengan semangat kebersamaan, rasa syukur, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menjelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menghimbau seluruh rakyat untuk mengibarkan bendera merah putih dimanapun berada. Presiden Prabowo menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam merayakan kemerdekaan dengan simbol-simbol kebangsaan yang mencerminkan semangat perjuangan dan persatuan. Pada peluncuran logo dan tema resmi Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Istana Negara Jakarta pada Rabu 23 Juli, Presiden Prabowo Subianto menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih dimanapun berada. Prabowo menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam merayakan kemerdekaan melalui simbol-simbol kebangsaan yang mencerminkan semangat perjuangan dan persatuan. Presiden Prabowo juga mengajak masyarakat untuk merayakan HUT ke-80 RI dengan cara yang bermakna, tidak sekedar seremoni formal. Kepala negara mendorong agar peringatan kemerdekaan diisi dengan kegiatan positif yang dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan rakyat. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut dan menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini dengan penuh semangat, dengan kegembiraan dan kebersamaan. Kibarkan merah putih di rumah, di sekolah, di kantor-kantor, ruang-ruang publik, dimanapun berada. Merah, darah yang dikeluarkan untuk kita merdeka. Putih, kesucian jiwa kita. Rayakan kemerdekaan dengan kegiatan yang baik, positif, gotong royong, lomba-lomba, pentas seni budaya, kegiatan-kegiatan bakti sosial untuk rakyat, apalagi saudara-saudara kita yang paling tertinggal. Jangan sekedar hanya seremoni, upacara, tetapi bentuklah kegiatan-kegiatan yang nyata. Bersihkan lingkungan masing-masing, hilangkan sampah, buatlah tiap lingkungan kita indah, bersih, asri. Ajakan tersebut menjadi bagian dari semangat 8 dekade Indonesia Merdeka. Tahun ini perayaan HUT RI ke-80 mengusung tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Tema dan logo resmi diluncurkan langsung oleh Presiden sebagai simbol arah perjuangan bangsa dan semangat persatuan menuju Indonesia yang lebih maju. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri secara langsung hari ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Pada kesempatan ini, Prabowo menyoroti peran para ulama Nahdlatul Ulama sebagai stabilisator di tengah krisis bangsa Indonesia beberapa tahun silam. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri langsung acara hari lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa usai menerima undangan spesial dari Sang Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Pada acara ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mantan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, dan sejumlah elit partai lain turut hadir. Mulai dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, para elit partai hingga pimpinan fraksi DPR dan juga Ketua MPR. Sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani juga menghadiri acara Harla ke-27 PKB. Pada pidato pembukaannya, Prabowo mengungkapkan perasaannya secara personal bersama PKB dan Nahdlatul Ulama hingga saat ini. Adapun Prabowo juga menyoroti peran para ulama Nahdlatul Ulama sebagai stabilisator di tengah krisis bangsa Indonesia beberapa tahun silam. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada saya. Ini sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk hadir dalam acara ini. Saya nyaman di tengah PKB. Saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama. Di saat-saat genting, saat-saat krisis besar bangsa Indonesia, NU selalu tampil sebagai penyelamat dan sebagai stabilisator. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan, partainya siap mensukseskan kebijakan kepemerintahan Presiden Prabowo dan keseluruhan proses program pembangunan nasional yang tengah dikerjakan. Kekuatan yang ada di dalam PKB dalam 3 hari koordinasi menemukan satu tekad yang sama dengan amanat Bapak Presiden bahwa PKB siap mengawal seluruh kebijakan Pak Prabowo dalam mensukseskan pembangunan nasional. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV. Presiden Prabowo juga tersentuh dengan permintaan masyarakat akan perluasan program MBG yang kini ditargetkan menjangkau 82,9 juta anak pada akhir tahun 2025. Prabowo memerintahkan percepatan 20 juta penerima tercapai sebelum Agustus. Tahun ini akan mencapai 82 juta, 9 penerima manfaat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas jangkauan program makan bergizi gratis secara nasional. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta anak pada akhir tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak di seluruh Indonesia. Dalam pidatonya pada hari lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center pada Rabu 23 Juli, Prabowo membagikan pengalaman emosional saat berinteraksi langsung dengan masyarakat yang sangat mengharapkan perluasan program MBG. Ia kemudian memerintahkan percepatan pencapaian target agar 20 juta penerima dapat tercapai sebelum akhir Agustus. Dari Solo ke Klaten, di pinggir jalan, anak-anak sekolah, guru-guru semua, rakyat keluar dari rumah. Saya pikir ini kan sudah bukan kampanye lagi, tapi sudah. Mereka berdiri berjam-jam, saya keluar dari kendaraan saya buka, saya berdiri di atas. Saya berdiri di atas, saya dengar anak-anak itu, anak-anak teriak, "Pak, makan bergizi, Pak." Saya lihat, "Sudah sekolahmu?" "Belum, Pak." Tersentak hati saya. Tersentak hati saya. Kemarin saya dapat laporan baru 6,7 juta
penerima manfaat. 6,7. Makan bergizi. Sabar, saya teriak kembali. Sabar, sabar. Anak-anak itu sangat mengharapkan. Anak-anak itu paham bahwa tata kelola uang negara tidak bisa begitu saja. Tiap sen harus kita jaga. Berarti harus dilatih. Pengurus-pengurus dapur harus disiapkan. Mereka harus ditatar. Mereka harus mengerti cara mengelola uang. Dan itu butuh waktu. Tapi mereka lapor ke saya, Pak, ini bisa dipercepat. Kemungkinan besar kita bisa mencapai angka 20 juta itu, insya Allah sebelum 17 Agustus. Dan sesudah itu akan naik terus, dan kita berdoa, kita berharap bulan Desember tahun ini akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Prabowo juga menyebut bahwa kemajuan program ini telah menarik perhatian dunia internasional. Meskipun optimis dengan capaian tersebut, Presiden menekankan pentingnya bukti nyata dengan pencapaian target di akhir tahun nanti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa merayakan ulang tahun ke-27 dengan evaluasi kinerja politik dan apresiasi untuk pemuda penggerak perubahan di seluruh Indonesia. Acara bimbingan teknis ini menegaskan komitmen PKB untuk membina generasi muda sebagai penerus bangsa. Dalam acara bimbingan teknis yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta mulai 22 hingga 24 Juli 2025, PKB mengumpulkan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten untuk melakukan evaluasi kinerja di tingkat legislatif dan eksekutif. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya momentum ini sebagai ruang introspeksi dan peningkatan peran politik serta memperkuat kualitas pemimpin partai. Tak hanya itu, PKB juga menghadirkan 5 pemuda inspiratif dari berbagai daerah sebagai rising change maker yang memperjuangkan pendidikan adat, inovasi teknologi, pelestarian lingkungan, dan kreativitas produk lokal. Seperti Delhi dan Chelsea dari Kalimantan Barat yang menjadi contoh nyata, dedikasi pemuda dalam memperjuangkan pendidikan adat di daerah terpencil, meskipun menghadapi batasan geografis dan fasilitas. Kemudian Michael dari Nusa Tenggara Timur memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk mendorong produk UMKM lokal menembus pasar nasional dan internasional. Ia membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi peluang bisnis bagi generasi muda. Begitupun Agam dari Lombok yang turut mendapatkan apresiasi atas perannya sebagai aktivis lingkungan di kawasan Gunung Rinjani, membantu pendaki dan menjaga kelestarian alam. Tak ketinggalan, seorang pemuda yang mengubah limbah biji pala menjadi jam tangan berdaya jual tinggi, memperlihatkan kreativitas dan inovasi dalam pengolahan limbah menjadi produk unggulan. Betul, jadi kita akan terus memberi ruang dan kesempatan serta kerja bareng kaum muda yang betul-betul talent-talent yang bisa menjadi solusi masyarakat, solusi bangsa, solusi kehidupan, solusi alam, solusi teknologi. Ini semua yang akan membuat kita siap menghadapi tantangan. Gus Muhaimin menekankan komitmen PKB untuk terus mendukung dan membina generasi muda sebagai penerus bangsa yang siap berkontribusi positif bagi Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Dewan Perwakilan Rakyat yang menggelar sidang paripurna ke-25 masa persidangan keempat tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Pembahasan sidang paripurna kali ini meliputi penyampaian laporan RAPBN pendahuluan tahun anggaran 2026 dan mendengarkan pidato Ketua DPR Puan Maharani. DPR RI menggelar sidang paripurna ke-24 masa persidangan keempat tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa pagi.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Jujun Ahmad Samsurizal dengan dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Dasko dan Saan Mustafa. Rapat paripurna tersebut beragendakan penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi DPR terkait RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2024. Adapun anggota yang hadir sebanyak 210 anggota parlemen yang terdiri dari seluruh fraksi-fraksi. Perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-24 masa persidangan 4 tahun sidang 2004-2025 hari Selasa pada 15 Juli 2025. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi rapat pengganti BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 26 Mei 2025, acara rapat paripurna hari ini yaitu tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah acara rapat dapat disetujui? Terima kasih. Dari Jakarta, Juliandri Davarskiano, Simpo TV melaporkan. Di tengah gelombang transformasi digital dan makin dominannya kecerdasan buatan dalam industri media, pemerintah Indonesia menyuarakan komitmen kuat untuk melindungi masa depan jurnalisme. Melalui Forum Internasional CTRLJ Asia Pasifik yang digelar di Jakarta, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya regulasi yang adil demi keberlangsungan ekosistem jurnalistik yang inklusif dan berkualitas. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk melindungi hak-hak penerbit dan jurnalis di tengah arus deras transformasi digital dan dominasi kecerdasan artifisial atau AI. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Neza Patria menekankan, Indonesia mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, inklusif, dan berpihak pada jurnalisme berkualitas. Hal itu ia sampaikan dalam Forum Internasional CTRL+G Asia Pasifik atau APAC yang digelar di Jakarta Pusat pada Selasa 22 Juli 2025. Nezar Patria menyoroti perubahan drastis dalam pola konsumsi berita di Indonesia. Sebanyak 57% masyarakat Indonesia kini mengandalkan media sosial sebagai sumber berita utama dan 40% menjadikannya sebagai sumber utama informasi harian mereka. Di kalangan usia muda 18-24 tahun, angkanya melonjak hingga lebih dari 50%. Di tengah dominasi platform digital global yang diproyeksikan menguasai 81% belanja iklan APAC di 2028, Nezar menekankan arti penting regulasi yang adil untuk melindungi hak ekonomi dan moral para jurnalis. Ladies and gentlemen, I'm confident that the RICS program ahead, featuring leading minds from across the globe, will provide invaluable perspective and inspire concrete solutions. Let us engage openly, learn from one another, and work together to ensure that journalism not only survive but thrive in this new era. Thank you, and I wish you all a highly productive and inspiring control team Asia Pacific. Thank you very much. CTRL+G APAC menghadirkan para pemangku kepentingan dari pemerintah, industri teknologi, media, dan masyarakat sipil untuk merumuskan strategi bersama. Salah satu fokus utama diskusi adalah bagaimana menciptakan model bisnis baru, kemitraan yang lebih setara, dan pengembangan AI yang etis dan tidak bias terhadap bahasa-bahasa minoritas di Asia Pasifik. Forum CTRL+G APAC di Jakarta merupakan kelanjutan dari diskusi global tentang masa depan jurnalisme yang telah digelar sebelumnya di Johannesburg dan Sao Paulo. Indonesia menjadi tuan rumah untuk kawasan Asia Pasifik yang mengalami lonjakan konsumsi berita digital secara signifikan, terutama melalui media sosial dan perangkat mobile. Di redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, sebuah pabrik handphone ilegal digerebek langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu 23 Juli 2025. Berkedok sebagai tempat usaha koperasi, lokasi ini ternyata digunakan untuk merakit dan mengemas ribuan ponsel ilegal yang diselundupkan dari Tiongkok. Nilai ekonomisnya mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Menteri Perdagangan Budi Santoso turun langsung ke kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Di lokasi yang tampak seperti tempat usaha koperasi biasa, Kemendak mengungkapkan aktivitas ilegal yang melanggar aturan perdagangan pada Rabu 23 Juli 2025.
Sebanyak 5.100 unit smartphone berbagai merek berhasil diamankan dengan nilai ekonomis lebih dari 12 miliar. Selain itu, petugas juga menyita 747 koli yang berisi casing, charger, dan aksesoris senilai lebih dari 5,5 miliar. Seluruh barang tersebut diketahui merupakan hasil rakitan dari komponen ilegal asal Tiongkok yang diselundupkan melalui Batam, lalu dipasarkan secara masif di berbagai marketplace daring. Berdasarkan hasil pengawasan, tempat tersebut digunakan untuk merakit, mengemas, dan memperdagangkan ribuan unit ponsel seluler yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi barang-barang ini adalah semua barang rakitan, jadi mesin, kemudian aksesoris, charger, semua diambil dari atau dikirim dari Batam yang merupakan impor ilegal yang diperdagangkan melalui marketplace. Terhadap pelanggaran ini maka perusahaan ditutup untuk tidak boleh melakukan kegiatan usaha, kemudian semua produk kita amankan dan nanti selanjutnya kita akan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses lebih lanjut. Temuan ini menambah daftar panjang kasus pelanggaran perdagangan di sektor elektronik. Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menegaskan akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum demi menciptakan perdagangan yang bersih, adil, dan sesuai aturan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tiga perwira remaja Akmil raih penghargaan tertinggi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi berikutnya dari Majelis Perwakilan Rakyat bersama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan PLN Mobile secara resmi meluncurkan Justisia Half Marathon 2025 atau ajang sebuah kompetisi lari nasional. Acara ini akan digelar pada 31 Agustus mendatang dengan target 6.000 peserta lari yang terbagi dalam 3 kategori, yakni 5K, 10K, dan 21K. Dengan memadukan semangat olahraga, kebangsaan, dan serta kolaborasi lintas institusi, MPR RI bersama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan PLN Mobile menggelar Justisia Half Marathon 2025 atau ajang sebuah kompetisi lari nasional. Acara ini secara resmi diluncurkan dengan seremonial oleh Wakil Ketua MPR, Edi Suparno, Sekjen MPR Siti Fauzia, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital, Yusuf Bedi Setiarto, hingga Project Director of Justisia Half Marathon 2025, Marti Karina. Justisia Half Marathon 2025 juga menjadi bentuk nyata bagaimana olahraga dapat menjadi medium pemersatu bangsa sekaligus menginspirasi perubahan yang positif. MPR yang merupakan sebagai tuan rumah membuka ruang publik untuk seluruh masyarakat lintas usia dan latar belakang. Acara ini nantinya akan digelar pada 31 Agustus mendatang yang dimulai di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dengan target 6.000 peserta lari yang juga terbagi ke dalam 3 kategori, yakni 5.000, 10.000, dan 21.000, yang masing-masingnya memiliki kelas open dan juga master. Selain itu, tidak hanya lintas ajang kompetisi olahraga saja, MPR juga akan berkolaborasi kepada sejumlah pihak-pihak terkait bergotong royong, membersihkan sampah dan memberikan resolusi mengenai perubahan iklim, serta pengembangan ekonomi karbon. Oke, mengenai agenda hari ini ya. Jadi hari ini kita launching Justisia Marathon yang kedua
tahun lalu kita laksanakan untuk pertama kalinya dalam rangka peringatan 100 tahun Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ini adalah agenda yang kedua. Di tahun lalu itu kita menyelenggarakan itu dengan dihadiri kurang lebih 2.000 peserta. Tahun ini harapannya adalah 6.000 peserta dan sudah mendaftar cukup banyak sekarang ini. Nah, Justicia Half Marathon ini adalah bekerjasama dengan ILUNI FHUI, di mana saya kebetulan juga salah seorang alumninya. Dan bekerja sama juga dengan berbagai pihak yang ikut mendukung keberhasilan daripada event ini. Kami berharap bahwa Justicia Marathon ini bisa menjadi sebuah perhelatan tahunan yang diselenggarakan oleh MPR bersama-sama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti ILUNI FHUI dan bisa mempertemukan semua kelompok masyarakat di bawah banner olahraga, dalam hal ini adalah half marathon. Mudah-mudahan ini adalah sebuah kegiatan yang akan membawa animo masyarakat yang saat ini sedang tinggi-tingginya untuk melakukan kegiatan maraton untuk dipersatukan di sini di bawah rumah kolaborasi yaitu MPR RI. Kalau tahun lalu memang kita laksanakan itu sebagai event untuk memperingati 100 tahun pendirian Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tetapi tahun ini adalah sebuah kelanjutan dari tahun lalu dan kita sudah putuskan untuk menjadikan ini sebagai agenda tahunan kolaborasi MPR RI dengan pihak luar. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa ruang kolaborasi yang dibuka oleh MPR itu tidak sebatas pada olahraga saja, tetapi juga pada hal-hal yang sangat aktual dan menjadi perhatian kita bersama. Misalkan saja mengenai darurat sampah, nanti akan ada kolaborasi MPR dengan pihak yang sangat peduli kepada urusan-urusan sampah untuk kita lakukan diskusi, termasuk juga memberikan resolusi termasuk mengenai permasalahan perubahan iklim, permasalahan pengembangan ekonomi karbon dan lain-lain. Itu adalah ruang kolaborasi yang dibuka oleh MPR. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk masyarakat dan MPR akan semakin terbuka untuk membahas hal-hal aktual lainnya sekaligus memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan ada. Yang akan hadir nanti di Justicia Haran. Kita belum tahu juga, tetapi tahun-tahun yang lalu saya kira dari semua kalangan hadir, penggemar maraton, dan rupanya 90% dari peserta itu adalah mereka-mereka yang aktif bergerak dari satu maraton ke maraton berikutnya, ya. Dan ini kita harapkan demikian supaya ini tidak hanya menjadi event seremonial tetapi juga menjadi event silaturahim dan kompetitif juga, ya, sehingga di tahun-tahun berikutnya event ini bisa diperhitungkan sebagai salah satu event yang menarik di percaturan maraton di dalam negeri. Kalau pimpinan lembaga negara, ya insya Allah saya hadir, saya ikut lari nanti, full ya larinya ya, gitu. Nggak tahu tapi tengah jalan nanti kalau numpang sepeda atau apa, tapi dari awal dan sampai finish nanti akan ikut. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 8 putra terbaik lulusan Akademi TNI dan Polri menerima penghargaan Adi Makayasa dalam upacara Prasetya Perwira 2025 di Istana Negara. Mereka berdiri tegap di hadapan Presiden Prabowo Subianto sebagai simbol lahirnya pemimpin masa depan bangsa. Dalam upacara sakral Prasetya Perwira TNI dan Polri tahun 2025 yang digelar di Istana Negara, pada Rabu 23 Juli, 8 perwira remaja terbaik dari TNI dan juga Polri berdiri gagah di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mereka merupakan penerima Adi Makayasa, penghargaan tertinggi bagi lulusan terbaik dari setiap matra akademi militer dan kepolisian. 8 perwira tersebut terdiri dari 2 lulusan Akademi Militer, 2 dari Akademi Angkatan Laut, 2 dari Akademi Angkatan Udara, dan 2 dari Akademi Kepolisian. Pelantikan ini menjadi tonggak awal bagi mereka dalam mengemban amanah sebagai perwira pertama setelah melalui proses pendidikan, disiplin, dan juga pembentukan karakter yang ketat. Presiden Prabowo Subianto yang memimpin langsung jalannya upacara dalam amanatnya mengingatkan pentingnya ketulusan dan juga kesungguhan dalam pengabdian. Ia berharap para perwira muda ini tumbuh menjadi pemimpin tangguh yang menjaga kehormatan serta kedaulatan bangsa. Dihayati dan disimak apa yang telah saudara ucapkan. Hari ini di hadapan seluruh rakyat Indonesia, di hadapan Tuhan yang Maha Besar, saudara telah menyatakan merelakan jiwa dan ragamu untuk bangsa dan negara. Kedaulatan bangsa, kehormatan bangsa, keselamatan rakyat ada di pundakmu.
diharapkan oleh rakyat, dinantikan oleh rakyat. Pengabdianmu, baktimu, dan bila perlu pengorbananmu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta perwira remaja TNI dan Polri untuk selalu berada di depan sebagai teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Prabowo menegaskan agar sumpah jabatan yang diucapkan dihayati dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan juga rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa perwira remaja TNI dan Polri harus selalu berada di garis depan dalam memberi teladan di kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan pentingnya menjadi contoh bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang perwira. Dalam upacara prasetya perwira dan pengambilan sumpah TNI Polri tahun 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, Prabowo meminta para perwira muda untuk menghayati sumpah jabatan yang telah mereka ucapkan. Sumpah itu bukan sekedar formalitas, melainkan komitmen untuk setia mengabdi kepada bangsa dan rakyat. Janji yang suci disaksikan oleh Tuhan Maha Besar dan seluruh rakyat Indonesia bahwa saudara akan menjadi perwira TNI dan Polri dengan sungguh-sungguh. Saudara telah menyatakan rela berkorban jiwa dan raga untuk membela negara, bangsa, dan rakyat kita. Tolonglah dihayati dan disimak apa yang telah saudara ucapkan. Hari ini di hadapan seluruh rakyat Indonesia, di hadapan Tuhan yang Maha Besar, saudara telah menyatakan merelakan jiwa dan ragamu untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, perwira remaja, putra-putri terbaik bangsa, berdiri di hadapan saya sebagai presiden, sebagai panglima tertinggi. Saudara menyatakan siap mati. Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menekankan bahwa tanggung jawab besar kini berada di pundak para perwira remaja. Selain menjaga kedaulatan dan keselamatan negara, mereka juga harus mengingatkan sejarah panjang perjuangan bangsa yang dibangun di atas pengorbanan para pahlawan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Usai mengantarkan 827 perwira remaja bergabung dengan Korps TNI AD, Gubernur Akmil Maijen TNI Arnold Ritiau menyampaikan pesan khusus kepada para perwira muda. Gubernur Akmil Maijen TNI Arnold Ritiau berharap para tamatan Akmil dapat menjadi petarung sejati yang tangguh dalam tugas dan tetap menjunjung nilai-nilai kepahlawanan di setiap penempatan. Perwira Remaja Akademi Militer Angkatan 2021 dan 2022 telah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto dan diterima langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat di Mabesat, Jakarta. Gubernur Akademi Militer Maijen TNI Arnold Ritiau menyatakan para perwira muda yang telah dilantik akan menjadi tulang punggung TNI Angkatan Darat di masa mendatang. Nantinya mereka akan tersebar di berbagai satuan sesuai korps masing-masing untuk memperkuat postur dan kesiapan organisasi. Maijen Arnold berharap seluruh perwira remaja dapat menjadi pemimpin yang berkarakter kuat, memiliki integritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kepahlawanan. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa prajurit perwira remaja adalah petarung sejati yang harus siap bertugas dimanapun dengan dedikasi dan kebanggaan sebagai lulusan dari Lembah Tidar. Dengan selesainya mereka mengikuti pendidikan di Akademi Militer, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun karena 2 angkatan, sejumlah 827 perwira remaja. Dengan diterimanya oleh Bapak Kasat, berarti secara resmilah mereka masuk dalam lingkungan Angkatan Darat untuk bertugas di masa-masa yang akan datang di dalam korps yang ada di setiap Angkatan Darat. Kemudian saya sebagai Gubernur Akademi Militer, saya
berpesan kepada mereka dan berharap kepada mereka jadilah perwira-perwira yang punya karakter, perwira-perwira yang berintegritas dan menjadi perwira-perwira petarung sejati. Ya, itu yang saya harapkan. Sehingga dimanapun mereka berada dan apapun tugasnya, mereka akan siap melaksanakan dengan baik. Anak-anakku, para perwira remaja 2025, jadilah perwira yang berkarakter dan berintegritas, dan ingat, kalian adalah petarung-petarung sejati dimanapun kalian berada dan dimanapun kalian bertugas. Salam dari Lembah Tidar, petarung sejati, selalu jaya di mana saja. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, 3 perwira remaja terbaik dari Akademi Militer Angkatan 2021 dan 2022 menerima penghargaan Bintang Adi Makayasa dan Anindya Wiratama usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Mereka dinilai menunjukkan dedikasi, prestasi akademik, dan keteladanan selama menempuh pendidikan di Lembah Tidar. Sebanyak 827 perwira remaja resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. 3 diantaranya mendapatkan penghargaan tertinggi berkat prestasi gemilang selama pendidikan di Akademi Militer Magelang. Letda Chats Bisyarah Salsabila, kowat berprestasi dari Korps Ajudan Jenderal, menerima penghargaan Anindya Wiratama. Penghargaan ini diberikan kepada perwira remaja yang menunjukkan sikap, kepribadian, dan kepimpinan terpuji selama masa pendidikan. Sementara itu, Letda Arhanut Alim Bimo Pratowo dari Korps Arhanut dinobatkan sebagai peraih Adi Makayasa, yakni penghargaan tertinggi bagi taruna dengan prestasi akademik, fisik, dan kepimpinan terbaik. Adapun Letda Infanteri Muhammad Afridzal yang turut mendapat bintang Adi Makayasa sebagai lulusan terbaik yang mengharumkan Korps Infanteri. Ya, ini merupakan suatu kebanggaan untuk saya karena sebelumnya memang keluarga saya belum ada yang menjadi tentara seperti saya, dan ini merupakan kehormatan bagi saya telah diberi penghargaan langsung oleh Bapak Kasat dan Gubernur Akademi Militer. Perjalanan sampai bisa berdiri sampai di sini, yang pertama adalah integritas dan konsistensi. Karena Adi Makayasa ini adalah suatu amanah, suatu pencapaian di mana diberikan kepada lulusan terbaik yang dinilai terbaik oleh Akademi Militer. Dinilai dari mana? Dinilai dari nilai dan juga konsistensi kami selama menjalani pendidikan 4 tahun. Dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 4, dan tentunya membutuhkan kedisiplinan. Selama menjalankan pendidikan di Akademi Militer, saya melaksanakan pendidikan selama 3 tahun di Akademi Militer. Tentunya banyak sekali perjalanan, suka duka, serta cerita dalam perjalanan saya di Akademi Militer. Dalam Akademi Militer sendiri, tentunya dituntut kedisiplinan yang tinggi. Selain itu, konsistensi dari saya dari mulai tingkat 1, 2, hingga 3 untuk bisa mendapatkan gelar yang terbaik pada setiap tahunnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan ini digelar dalam rangka konsultasi kelembagaan menjelang sidang tahunan MPR yang akan dilaksanakan pertengahan Agustus mendatang. Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. Pertemuan ini merupakan bagian dari konsultasi kelembagaan menjelang penyelenggaraan sidang tahunan MPR dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam keterangannya usai pertemuan, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa MPR secara resmi mengundang Presiden Prabowo untuk hadir dan menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR yang tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2025. Kedatangan kami adalah pertama untuk menyampaikan undangan kepada Presiden Republik Indonesia untuk hadir dalam rapat tahunan MPR menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Rapat tahunan MPR diselenggarakan tanggal 16 Agustus 2025. Akan tetapi karena tanggal 16 Agustus jatuh pada hari Sabtu dan 17 Agustus jatuh pada hari Minggu, maka menurut ketentuan yakni tata tertib MPR, sidang tahunan MPR yang jatuh pada tanggal 16 Agustus digeser menjadi tanggal 15 atau hari Sabtu. Tanggal 15 dan hari Jumat.
Karena itu Presiden setuju untuk diselenggarakan sidang tahunan MPR pada hari Jumat. Bahkan Presiden menyatakan bahwa sidang MPR mungkin bisa dilaksanakan 1 hari sebelumnya, yakni pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025. Di samping itu, MPR turut mengundang Presiden untuk hadir dalam peringatan Hari Konstitusi yang akan digelar pada 18 Agustus 2025 mendatang. Presiden bersama para pimpinan MPR juga membahas perkembangan rancangan pokok-pokok haluan negara yang telah disusun oleh tim ahli. Berkenaan dengan hal tersebut, Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan agar konsep tersebut dikaji ulang secara komprehensif. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan MPR turut menyampaikan apresiasi atas berbagai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo, mulai dari kunjungan ke Arab Saudi, Brazil untuk KTT BRIC, hingga Prancis dalam rangka peringatan Hari Bastille. Tidak hanya itu, apresiasi juga disampaikan atas langkah konkret Presiden dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menutup keterangannya, Ketua MPR menyatakan dukungan lembaganya terhadap konsistensi Presiden Prabowo dalam menyuarakan perjuangan rakyat Palestina di berbagai forum internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyampaikan hasil rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 22 Juli. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan 5 arahan utama terkait dengan pengelolaan APBN 2026 hingga kepercayaan pasar. Rencana undang-undang mengenai pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan hasil rapat bersama Presiden Prabowo Subianto yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada 22 Juli. Usai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan 5 arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rancangan APBN 2025. Presiden meminta reformasi kebijakan penerimaan negara dipercepat untuk mendukung program prioritas serta belanja negara difokuskan pada program penting seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan infrastruktur dasar, termasuk ketahanan pangan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan penulisan nota keuangan dan RUU APBN 2026. Nota tersebut dijadwalkan akan dibacakan langsung oleh Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR pada 15 Agustus mendatang. Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran pada kisaran 2,48 hingga 2,53% agar kepercayaan pasar tetap terjaga. Ia juga menginstruksikan agar APBN tetap mendukung pertumbuhan ekonomi secara counter-cyclical dan mendorong percepatan deregulasi agar ekonomi nasional tidak terlalu bergantung pada APBN. Yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, kemudian program-program prioritas dari Presiden, dari mulai makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai impres jalan, dan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan, terutama belanja untuk penambahan luas dari lahan, maupun infrastruktur seperti irigasi dan bendungan, dan juga program-program pemerintah lain yang sangat penting seperti pendidikan, terutama Dikdasmen, perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital, dan juga dari Kemenristek Dikti Saintek. Itu semuanya tadi telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Apakah prioritasnya telah sesuai untuk finalisasinya, tentu saya tidak menyampaikan pada media pada malam hari ini, karena nanti yang akan disampaikan oleh Presiden pada DPR, pada paripurna DPR tanggal 15 Agustus. Namun, arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap, reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan, sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai, belanja difokuskan kepada program-program penting. Rapat ini turut dihadiri oleh 2 Wakil Menteri Keuangan, yakni Thomas Ciwandono dan Suhasil Nazara. Hadir juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman membuka acara tahunan Inabuyer B2B2G Expo 2025 di Jakarta. Acara ini merupakan implementasi dari PP nomor 7 tahun 2021
yang mewajibkan alokasi 40% belanja barang atau jasa pemerintah untuk pengusaha UMKM. Ina Bayer juga menjadi wadah strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional dengan melibatkan UMKM dalam rantai pasok dan memastikan produk yang dipasarkan adalah manufaktur lokal. Untuk semakin memperkuat ekosistem bisnis dalam negeri utamanya pemanfaatan produk lokal dan pemberdayaan UMKM, Ina Bayer BTWOB TWOG Expo 2025 resmi digelar pada 23 sampai 25 Juli 2025. Event ini menjadi wadah strategis mempertemukan ribuan pelaku UMKM, koperasi swasta, dan instansi pemerintah dalam satu ekosistem kerjasama yang konkret. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, Expo ini sebagai bentuk nyata pemberdayaan UMKM, sehingga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat pasar produk lokal dan UMKM. Ada salah satu pasal yang berisi tentang kewajiban kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten untuk wajib mengalokasikan belanja barang dan jasanya 40% untuk UMKM. Melalui sistem bisnis matching, networking, dan penandatanganan kontrak, ajang ini ditargetkan melampaui capaian 2024 yang mencatatkan potensi kerjasama senilai 1,58 triliun. Pameran ini diketahui tidak hanya menjadi arena promosi, tetapi juga arena transaksi bagi seluruh peserta pameran ini. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Andra Soni yang menghadiri acara peringatan Hari Anak Nasional ke-41 tingkat Provinsi Banten yang diselenggarakan di Gedung Negara Provinsi Banten. Acara peringatan Hari Anak ini mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Gubernur Banten Andra Soni merayakan Hari Anak Nasional ke-41 tingkat Provinsi Banten tahun 2025 di Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan Brigjen Kiai Syam'un nomor 5, Kota Serang pada Rabu 23 Juli 2025. HAN ke-24 mengusung tema Anak Hebat Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Andra Soni bermain enggrang, hula hop, dan juga lompat tali. Hal ini menjadi penegas peran strategis anak-anak dalam pembangunan bangsa ke depan. Sejak pagi, suasana Gedung Negara Provinsi Banten dipenuhi semangat ceria anak-anak. Andra Soni disambut hangat oleh anak-anak TK dan SD dengan pemberian baket bunga, sebelum kemudian turut serta dalam defile profesi anak. Andra Soni juga ikut permainan tradisional seperti enggrang, hula hop, dan juga lompat tali. Andra Soni disambut sorak kegembiraan dari para peserta. Dalam sambutannya, Andra Soni sampaikan pesan mendalam bahwa anak-anak hari ini adalah pondasi utama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 ketika Indonesia genap berusia 100 tahun. Andra Soni juga menegaskan bahwa tanggung jawab untuk mendampingi dan melindungi anak bukan hanya milik negara, tetapi seluruh elemen masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pantau karhutla di Riau. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin langsung apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam di Sleman. Dalam kegiatan tersebut, Polri dan Pemuda Muhammadiyah juga menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam Pemuda Muhammadiyah 2025 yang diadakan di Stadion Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu 20 Juli 2025. Apel tersebut dihadiri oleh 23.450 anggota Kokam Pemuda Muhammadiyah
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU antara Polri dan Pemuda Muhammadiyah yang merupakan bentuk kerjasama dalam rangka ketahanan pangan nasional. MOU ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pertanian dengan target Polri menanam jagung pada lahan seluas 1 juta hektar pada akhir 2025. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian nasional. Selain itu, Kapolri turut memberikan bantuan bedah rumah kepada anggota Kokam yang membutuhkan sebagai bentuk apresiasi dan perhatian terhadap dedikasi mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat bersatu padu melawan praktik rentenir yang selalu membebani masyarakat Jawa Barat. Dengan kehadiran program Home dari Kementerian PKP ini, diklaim mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah tanpa beban bunga yang tinggi. Belenggu bunga cicilan yang tinggi yang selalu menjerat masyarakat di lingkup Provinsi Jawa Barat menjadikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dorong pembiayaan mikro perumahan dengan skala bunga yang lebih rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengungkapkan, program pembiayaan Home atau fasilitas mikro perumahan milik pemerintah ini mampu mendorong masyarakat dengan kriteria berpenghasilan rendah mampu merenovasi rumah maupun meningkatkan usaha kecil yang dimiliki tanpa terbebani bunga yang cukup tinggi. Pada momentum ini, ARA turut menyerahkan kunci rumah subsidi secara simbolik kepada 20 orang pengguna kredit perumahan rakyat FLPP dari Bank Jabar. Di rumah ini, di rumah Pak Gubernur ya, bagaimana PNM dan juga SMF bisa bekerja sama juga dengan Tapera menyerahkan rumah subsidi mulai hari ini. Bayangkan tadi ya, cuma 1 juta ya, itu pinjam. Coba kalau pinjam sama rentenir, berapa bunganya? Nah, hari ini bisa memberikan solusi. Negara hadir, ya, negara memberikan kemudahan, kecepatan, kemurahan, 3 tuh. Adapun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menerangkan, praktik rentenir ini merupakan bank gelap. Usai legalitas penamaan koperasi pada praktiknya, namun usai disusuri, tidak ditemukannya kepengurusan dan pengelolaan berbasis koperasi di lingkup Provinsi Jawa Barat. Akses negara kan sekarang udah dibuka nih, lewat pinjaman yang tadi 3 hari mungkin ke depan bisa 1 hari. Mungkin suatu saat hanya 1 jam kan bisa saja. Tinggal persoalannya adalah nanti ke depan kejujuran untuk mengembalikan. Kan ada problem warga kita itu cuma satu saja, bahwa seringkali kalau ini dianggap pinjaman itu berbau negara, itu suka agak susah balikinnya. Nah, tinggal bagaimana mengikat mereka untuk bisa mengembalikan. Karena apa? Bunganya lebih rendah. Ini saja punishment ini yang harus segera disiapkan dalam seperti ini. Dari Jawa Barat, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Masih dari agenda Kabinet Merah Putih, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan peran strategis media dalam mengawal program prioritas pemerintah. Khususnya program sekolah rakyat yang dinilai perlu didukung dengan penyampaian informasi yang akurat kepada publik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara media briefing bertajuk Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat yang digelar di Monumen Pers Nasional Surakarta pada Minggu 20 Juli 2022. Menurut Mutia, media perlu memahami program sekolah rakyat untuk menjamin ketepatan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Kemkomdigi akan terus berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan media, terutama dalam penyampaian informasi program-program prioritas pemerintah. Mutia juga menekankan, media berperan penting dalam memberikan masukan dan umpan balik terhadap pelaksanaan program-program pemerintah. Pihaknya memastikan, pemerintah terbuka terhadap segala masukan yang disampaikan oleh media. Hari ini kita mengambil topik yang juga amat penting, karena juga dampak kepada publiknya juga cukup penting, yaitu sekolah rakyat. Karena itu Pak Sekjen Kemensos datang hari ini di sini. Kami sekali lagi Komdigi sebagai penengah, kami buatkan forumnya agar teman-teman khususnya media di Jawa Tengah juga dapat mendengarkan langsung dan juga memahami langsung dari Pak Sekjen Kemsos mengenai apa-apa yang perlu diketahui mengenai sekolah
rakyat sebagai salah satu program prioritas pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kita tahu di era keterbukaan dan percepatan informasi seperti ini, media tidak sekedar menjadi kabar, tapi juga penentu arah publik, penggerak perubahan sosial, dan penjaga akuntabilitas dari kebijakan. Jadi dengan melibatkan teman-teman media, justru kita juga ingin mendapatkan feedback dan masukan-masukan. Karena tentu setiap program tidak mungkin hadir, lahir, lalu sempurna dari awal. Ya, pasti ada masukan-masukan dan itulah fungsi media untuk menyampaikan atau menjadi ruang publik memberi masukan-masukan kepada program-program pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, Menkom Digi Mutia Hafid didampingi oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Vivi Aleida Yahya, dan Direktur Jenderal Infrastruktur dan Digital, Wayantoni Supriyanto. Turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robin Riko, serta para jurnalis dari berbagai media di wilayah Jawa Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau dan melakukan pemantauan udara ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Raja Juli menaiki helikopter bersama Kapolda Riau, Irjen Heri Heriawan, Pangdam Bukit Barisan, Majen TNI Rio Firdianto, dan Danlanut Marsma TNI Abdul Haris. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan peninjauan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Riau. Berdasarkan hasil pantauan udara, Raja Juli menyebut masih ada sejumlah lahan yang kering bekas terbakar serta asap putih di sejumlah titik. Meski begitu, menurutnya jumlah titik api telah menurun. Raja Juli mengungkapkan dirinya melakukan peninjauan di sejumlah titik api, tepatnya di Rokan Hilir, di wilayah Pujut dan Bangkot Pusako. Menhub menduga penyebab kebakaran ini lantaran adanya land clearing atau pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Kementerian Kehutanan akan berkoordinasi dengan BMKG guna mengantisipasi cuaca ekstrim di Riau. Ada angka kerugian di kami Riau dari awalnya tanggal 16 angka 1.300 per hari ini tinggal sekitar 116.000. Kerjaan keras teman-teman di lapangan, pasukan darat dari TNI, Polri, Bangladesh, TNI, maupun pasukan udara yang dilakukan melalui operasi modifikasi cuaca sudah relatif berhasil meskipun perlu dioptimisasi. Seberapa hebatnya pemerintah melakukan pengendalian yang berbagai teknologi berharap tidak ada lagi kasus baru terhadap kesalahan. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapatkan imbalan setimpal sesuai dengan undang-undang. Raja Juli juga meminta agar masyarakat tidak bermain api lantaran cuaca panas yang ekstrim saat ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dukungan penuh disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal terhadap langkah cepat pemerintah provinsi dan Polda Riau dalam menangani kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Pemerintah akan segera mengundang para duta besar ASEAN untuk menyampaikan komitmen Indonesia secara langsung. Langkah tegas pemerintah Provinsi Riau dan Polda Riau dalam menangani kebakaran hutan dan lahan mendapat dukungan penuh dari Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Hanif Faisal. Penanganan Karhutla di Riau menjadi perhatian khusus mengingat lebih dari 50% wilayah daratannya berupa lahan gambut yang sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Menteri Lingkungan Hidup juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Selain penanganan dalam negeri, pemerintah juga akan menyampaikan upaya yang telah dilakukan Indonesia secara langsung kepada dunia internasional. Terkait laporan BMKG yang juga menyebutkan asap Karhutla dari Riau telah menyebar ke Malaysia, Menteri LH menegaskan pentingnya klarifikasi di lapangan. Pemerintah Indonesia tidak ingin saling menyalahkan, namun berkomitmen menyampaikan data yang akurat kepada negara-negara mitra di ASEAN. Riau sekali lagi menjadi penting karena dari 9 juta hektar luas daratannya, maka 4,9 atau hampir 50% lebih merupakan daerah gambut. Gambut kalau dibakar maka akan susah untuk kita padamkan, sehingga langkah-langkah tegas
yang dilakukan oleh Bapak Kapolda Riau. Kami dari jajaran pemerintah pusat mendukung sepenuhnya dan akan memberikan dukungan yang diperlukan oleh pemerintah Provinsi Riau dan Kapolda Riau di dalam rangka upaya penanggulangan. Pemerintah pun mengajak seluruh elemen termasuk dunia usaha masyarakat hingga komunitas internasional untuk bersama-sama menjaga hutan dan mengurangi resiko kebakaran yang bisa merugikan secara ekologis, ekonomi, dan diplomatik. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mempercepat pembentukan ekosistem kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence nasional melalui program unggulan AI Talent Factory. Inisiatif ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mencetak 12 juta talenta digital menuju kedaulatan teknologi Indonesia. Wamenkomdigi Nesar Patria menegaskan arti penting pembangunan sumber daya manusia unggul di bidang AI sebagai bagian dari agenda nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Menurutnya, langkah ini ditujukan untuk memperkuat infrastruktur digital dan juga pembangunan talenta digital sesuai dengan Astacita. Hal ini ia sampaikan dalam acara Datathon 2025 di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat pada Sabtu 19 Juli 2025. Nesar Patria menjelaskan, kebutuhan talenta digital Indonesia diproyeksikan mencapai 12 juta orang pada 2030. Saat ini, baru sekitar 9,3 juta talenta tersedia. Untuk menjembatani defisit sekitar 3 juta talenta, Kementerian Komdigi tengah memfinalisasi AI Talent Factory sebagai pusat pengembangan digital talent berbasis riset dan industri. Talenta yang dilatih melalui program ini akan diarahkan untuk terlibat langsung dalam proyek strategis nasional, mencakup sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, layanan keuangan, hingga pertanian. Dalam 5 tahun terakhir, Kementerian Komdigi telah menjalankan program Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy. Menurut Nesar, AI Talent Factory akan menjadi akselerator tahap lanjut dari seluruh inisiatif tersebut. Lebih jauh, Nesar menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan talenta digital akan membawa dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi digital nasional. Fokus pemerintah di bawah Presiden Prabowo saat ini mencoba memperkuat infrastruktur digital dan juga pembangunan talent digital sesuai dengan Astacita. Yang kita lakukan saat ini adalah memperkuat kolaborasi antar pemerintah, pelaku industri, universitas, komunitas-komunitas ya dalam rangka pendidikan digital talent. Rencananya kita akan mengusulkan pembuatan peraturan presiden untuk adopsi teknologi AI ini dalam kaitan pengembangan dan penggunaannya di berbagai sektor. Sementara itu kita juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dari dunia industri ya, dan juga dari komunitas-komunitas pengembang AI. Dan tentu saja untuk memperkuat riset dan inovasi kita bersama dengan badan-badan riset dan juga mengajak universitas dalam ekosistem ini. Program yang lain yang dibuat oleh pemerintah adalah AI Talent Factory. Ini diharapkan akan menjadi salah satu AI hub yang menghubungkan antara digital talent dengan industri plus case yang diselesaikan atau masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan adopsi AI di masing-masing sektor. Saat ini, Indonesia berkontribusi sebesar 40% terhadap ekonomi digital kawasan ASEAN. Tak hanya pengembangan sumber daya manusia, Kementerian Komdigi juga tengah merancang kebijakan strategis untuk memperkuat ekosistem digital nasional, termasuk infrastruktur dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan AI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden Prabowo mengecam keras praktik pengoplosan beras yang merugikan rakyat dan memerintahkan aparat hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu. Prabowo menilai kasus ini sebagai kejahatan ekonomi serius yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara.
Presiden Prabowo Subianto mengecam keras praktik penipuan beras yang merugikan masyarakat. Dalam pidatonya saat penutupan Kongres PSI di Solo, Prabowo menyoroti pengoplosan beras biasa yang dijual dengan harga premium oleh oknum pengusaha. Prabowo langsung memerintahkan aparat hukum untuk bertindak cepat dan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku kecurangan tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus ini merupakan kejahatan ekonomi serius yang berdampak besar pada negara. Menurut laporan internal yang diterimanya, kerugian akibat manipulasi harga beras sangat signifikan. Presiden kemudian membandingkan kerugian itu dengan potensi manfaat jika dana dialokasikan untuk program sosial. Ia menilai tindakan ini bukan sekedar pelanggaran pasar, melainkan ancaman serius bagi kesejahteraan rakyat dan stabilitas nasional. Banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha ya, yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Kalau menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi. Menikam rakyat. Anda bisa bayangkan 100 triliun kita bisa bikin apa? Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun dengan 1000 triliun itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Satgas Pangan di Tipideksus Bareskrim Polri terus melakukan langkah strategis dalam menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga bahan pokok, termasuk beras yang merupakan komoditas pangan utama masyarakat. Melalui langkah penegakan hukum terukur, Satgas Pangan memerintahkan produsen yang terlibat dalam praktik oplos beras untuk menyesuaikan harga jual dengan komposisi yang sebenarnya. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menegaskan penanganan serius terhadap praktik beras oplosan yang dinilai merugikan masyarakat. Dalam konferensi pers bersama di Bareskrim Polri, Dirtipideksus Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf menjelaskan, Satgas Pangan telah meminta sejumlah produsen yang terlibat untuk menjual beras sesuai dengan komposisi yang sebenarnya. Helvi menuturkan harga yang ditawarkan harus disesuaikan dengan isi kandungan produk dan tidak melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Helvi menyebut bahwa langkah ini diambil untuk menjaga ketersediaan stok beras di pasar, serta mencegah penimbunan atau kenaikan harga yang tidak wajar, tanpa mengganggu distribusi dan produksi beras nasional. Langkah Satgas Pangan untuk menjaga ketersediaan stok pangan kita, karena Satgas Pangan ini bertindak ultimum remedium. Ya, artinya distribusi tetap berjalan dengan baik, tidak mengganggu stok yang ada di pasaran, yaitu kita sudah mengumpulkan para produsen ya, yang sudah kami lakukan pemeriksaan dengan memerintahkan mereka melakukan penjualan atas produk tersebut disesuaikan dengan komposisi yang benar. Artinya apa? Menurunkan harga. Turunkan harga sesuai HET atau di bawah HET sesuai dengan komposisi yang benar. Kalau ini pecahannya misalnya 15%, ini harganya memang harusnya hanya misalnya 13.000 atau 12.000, ya jual 12.000. Jangan harga komposisi ini hanya 12.000, dia jual 16.000. Seperti yang dilakukan mereka saat ini. Ya, kita minta turunkan harga sesuai dengan isi komposisi. Dan itu sudah dilakukan, mereka ada yang sudah bersurat, ada yang sudah mungkin menyampaikan melalui media. Untuk masyarakat, harganya harus disesuaikan dengan komposisi yang ada. Sehingga stok tidak terganggu. Ya, penanganan perkara kita ambil penyisian barang bukti untuk kita sita untuk proses penyidikan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan.
Di Tipideksus Bareskrim Polri bersama tim Satgas Pangan telah melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus oplosan beras yang tidak sesuai standar mutu. Praktik ini sebagaimana mendapat arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto karena sangat merugikan masyarakat yang diperkirakan menimbulkan kerugian hingga puluhan triliun rupiah per tahun bagi konsumen. Di Tipideksus Bareskrim Polri Kasubdit 1 Kombes Pol Helvi Assegaf beserta tim Satgas telah melakukan proses penegakan hukum atas kasus oplosan beras yang tidak sesuai standar mutu produk. Kasus ini melibatkan PT PIM merek Sanai, PT FS merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen, serta toko SJ merek Jelita atau anak kembar. Praktik oplosan beras ini menurut Presiden Prabowo Subianto sangat merugikan masyarakat Indonesia. Maka menindaklanjuti surat laporan tertulis dari Kementerian Pertanian, kepolisian telah menerbitkan laporan polisi dengan nomor LPA-7/2025, LPA-22/7/2025, dan LPA-23/tahun 2025. Sebelumnya, Menteri Pertanian menyampaikan hasil temuan lapangan terkait mutu dan kenaikan harga beras di masa panen. Tim Satgas kemudian melakukan pengecekan di pasar mulai tanggal 6 hingga 23 Juni 2025 di 10 provinsi. Dari 268 sampel beras dan 212 merek, ditemukan bahwa 85,56% beras premium terdapat ketidaksesuaian mutu di bawah standar regulasi. Lalu terdapat ketidaksesuaian harga eceran tertinggi sebesar 59,78%, serta ketidaksesuaian berat kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 21,66%. Dari hasil pemeriksaan, 9 merek baru dan 5 merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium tidak memenuhi standar mutu. Kemudian Bareskrim melakukan tindak lanjut yaitu proses penegakan hukum lain terhadap produsen maupun hasil dari temuan yang telah disampaikan oleh ahli dari laboratorium. Untuk beras medium, ketidaksesuaian mutu di bawah standar regulasi mencapai 88,24%. Ketidaksesuaian head atau harga di atas head sebesar 95,12% dan ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 90,63%. Berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, total kerugian konsumen atau masyarakat diperkirakan mencapai 99,35 triliun rupiah per tahunnya. Kerugian ini terbagi atas 34,21 triliun rupiah dari beras premium dan 65,14 triliun rupiah dari beras medium, dan berdasarkan penelusuran tim Satgas, ditemukannya beras tidak bermutu di kantor dan gudang PT FS di Jakarta Timur, gudang PT FS di Subang, Provinsi Jawa Barat, kantor dan gudang PT PIM di Serang dan di Provinsi Banten, serta pasar beras induk Cipinang di Jakarta Timur. Di pasar yang dilakukan oleh beliau dari mulai tanggal 6 sampai 23 Juni 2025 pada 10 provinsi mendapatkan sampel beras 268 pada 212 merek beras dengan hasil yang pertama, terhadap beras premium terdapat ketidaksesuaian mutu di bawah standar regulasi sebesar 85,56%, ketidaksesuaian HET sebesar 59,78%, ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 21,66%. Kemudian berdasarkan ketidaksesuaian pada poin 1, 2 tersebut, terdapat potensi kerugian konsumen atau masyarakat per tahun sebesar 99,35 triliun, terdiri dari beras premium sebesar 34,21 triliun dan beras medium sebesar 65,14 triliun. Ini yang disampaikan oleh Bapak Menteri kemarin. Dari Jakarta, Mutiara Patiasina, juru kamera Azizul Hakim, Adit, Tim Liputan Simpo TV. Penemuan mayat di bawah jembatan Glagah Kulon Progo. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi selanjutnya dari tim patroli Polresta Bogor Kota yang berhasil membubarkan sekelompok pemuda yang kedapatan sedang mengkonsumsi minuman keras di Cibulu, Bogor Utara, Kota Bogor pada Rabu dini hari 23 Juli 2025. Dalam pembubaran tersebut, petugas menemukan senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan oleh salah seorang pemuda. Pemuda tersebut langsung diamankan karena diduga kuat akan melakukan aksi tawuran. Pada Rabu dini hari 23 Juli 2025, tim patroli Polresta Bogor Kota berhasil membubarkan sekelompok pemuda yang kedapatan sedang mengonsumsi minuman keras di Cibulu, Bogor Utara, Kota Bogor. Dalam pembubaran tersebut, petugas mencurigai salah satu pemuda yang terlihat gelisah. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan. Pemuda tersebut langsung diamankan karena diduga kuat akan melakukan aksi tawuran. Kapolresta Bogor Kota menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk mencegah aksi kekerasan jalanan yang kerap terjadi di kalangan remaja. Saat ini pelaku telah dibawa ke Polsek Bogor Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga tengah mendalami motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rencana aksi kekerasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sekelompok remaja yang terlibat aktif dalam tawuran berujung penangkapan oleh unit reskrim Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mereka memanfaatkan media sosial Instagram untuk mengajak tawuran dan mengedarkan video yang diduga menghasut. Sebagian besar dari mereka masih berstatus pelajar. Usai viral di media sosial, sekelompok gangster berkeliaran ke dalam pemukiman warga dengan membawa senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu lalu. Para pelaku akhirnya ditangkap Polsek Pesanggerahan yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan warga. Penangkapan berlangsung di sebuah lapangan parkir pada Selasa malam. 5 orang langsung diamankan dan beberapa lainnya ditangkap di rumah masing-masing pelaku. Mereka terbukti membawa berbagai jenis senjata tajam termasuk golok, celurit, dan corbek serta stick golf yang digunakan untuk menyerang. Selain membawa sajam, kelompok ini 7 orang diantaranya berstatus pelajar, menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. Salah satu admin akun berstatus pelajar SMP berusia 13 tahun. Selatan. Modus operandinya melalui akun Instagram kelompok tawuran @diangkerok69jkt. Dengan akun bernama MNA, inisialnya, mengajak teman-temannya untuk tawuran. Kemudian setelah berkumpul di tempat tongkrongannya di Jalan MSID, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, kelompok tersebut muter-muter di sekitar wilayah Pesanggerahan mencari musuh dengan membuat video. Sementara itu, Satuan Pelaksanaan Pendidikan Kecamatan Pesanggerahan akan menjatuhkan sanksi berupa pencabutan kartu Jakarta Pintar bagi para pelaku yang masih berstatus pelajar. 9 ya, yang 2 itu dewasa, maka akan kami tangani yang anak-anak yang bersekolah, ya, artinya anak-anak yang terlibat dalam tawuran itu dengan sanksi yang sesuai dengan Pergub nomor 110 tahun 2021, yaitu pencabutan KJP. Dari 9 orang yang ditangkap, semuanya masih berstatus pelajar. Penyidik juga mengamankan barang bukti berupa 3 senjata tajam dan 1 stick golf. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis termasuk Undang-Undang Darurat tentang Sajam, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga mengimbau agar orang tua, guru, dan pihak sekolah lebih aktif melakukan pembinaan. Penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur juga perlu pengawasan ekstra. Kasus tawuran ini kini ditangani unit Reskrim Polsek Pesanggerahan bersama penyidik unit PPA dan Satlak Pendidikan Kecamatan Pesanggerahan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang lansia yang hilang saat melaut di perairan Teluk Lembata, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 23 Juli 2025. Korban bernama Mansur Mitene, 70 tahun, ditemukan tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Mansur Mitene, lelaki berusia 70 tahun, dalam keadaan meninggal dunia di perairan Tanjung Dulitukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Korban yang berasal dari desa Dulitukan dilaporkan hilang setelah melaut seorang diri pada Selasa pagi.
Saat ditemukan, jasad korban berada di kedalaman 4 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Jenazah kemudian dievakuasi ke Puskesmas Waipukang untuk diserahkan kepada keluarga. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam operasi SAR serta menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor tewas akibat tertimpa truk bermuatan besi rongsokan yang terguling di Jalan Arteri Utara Yosudarso, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu siang. Korban terjepit di bawah timpaan besi seberat 30 ton. Beratnya beban dan terdapat arus listrik di lokasi kejadian membuat proses evakuasi memakan waktu sekitar 4 jam. Insiden naas terjadi di Jalan Arteri Utara Yosudarso, Kota Semarang, saat sebuah truk bermuatan besi rongsokan terguling dan menimpa pengendara sepeda motor yang sedang melintas di jalur sebelahnya. Korban diketahui bernama Anton Basuki meninggal di tempat akibat tubuhnya terjepit besi-besi berat yang termuat di dalam truk. Kejadian bermula saat truk yang dikemudikan Syaipul melaju dari arah Genuk menuju Kalibanteng. Saat naik ke tanjakan jembatan layang, truk tiba-tiba oleng dan miring ke kiri. Syaipul berusaha menyeimbangkan dengan mendongkrak bagian sisi truk yang miring. Namun guncangan dari kendaraan lain yang melintas memicu truk kehilangan keseimbangan dan terguling hingga menimpa pengendara motor yang sedang melintas. Evakuasi korban dilakukan oleh 12 personal Basarnas Semarang dibantu tim gabungan dan warga. Proses ini memakan waktu hingga 4 jam karena kendala beratnya muatan besi dan terdapat arus listrik di lokasi kejadian. Jenazah korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Dari Jakarta, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria Parubaya ditemukan tewas secara mengenaskan di bahu Jalan Cibetik, Bendung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Korban ditemukan bersimbah darah di sekujur tubuhnya. Polisi menduga kematian tersebut disebabkan penyakit bawaan. Inilah rekaman video detik-detik proses olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian. Menurut keterangan warga yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut, melihat korban menurunkan kecepatan kendaraannya dan memarkirkan motor di bahu jalan. Tak lama setelah itu korban diduga muntah darah hebat yang membuatnya hilang kesadaran dan terjatuh dari kendaraannya. Korban diketahui merupakan warga perumahan Geraha Walantaka yang saat itu tengah menuju Bank BTN untuk melunasi uang kuliah anaknya. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup dan tergeletak di pinggir jalan oleh sejumlah warga. Tiba-tiba jatuh, tiba darah, meninggal. Begitu? Iya. Tapi itu posisinya si korban bagaimana posisinya? Tertungkup. Tertungkup? Sudah meninggal. Meninggal. Itu dugaannya apa? Kecelakaan apa Pak? Kurang jelas juga sih. Teman warga taunya udah tertungkup aja ya? Meninggal aja ya, satu orang. Perempuan apa laki Pak? Laki-laki. Enggak, yang meninggal laki-laki? Laki-laki. Gitu. Ada kemungkinan nggak Pak dugaan-dugaan salah di apa? Ada pembunuhan atau gimana Pak? Yang jelas juga cuma ada yang bilang mereka itu ya si korban ini habis dari bank. Pihak kepolisian dari Polsek Walantaka yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan menjelaskan bahwa hasil penyelidikan tidak menemukan unsur tindak pidana. Keluarga korban juga telah menolak dilakukannya visum dan autopsi oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara. Cek TKP dengan hasil di TKP ditemukan di dalam helm korban tersebut terdapat darah dan di motor kendaraan tersebut banyak darahnya. Kemungkinan dari hasil TKP menurut keterangan dari istrinya bahwa korban tersebut punya riwayat sakit stroke. Menurut keterangan istri, istrinya korban itu mau berangkat dari rumahnya menuju Bank BTN untuk membayar kuliah anaknya. Tidak ada tindakan kriminal walaupun laka lantas, karena dari hasil keterangan keluarga itu bahwa korban tersebut punya riwayat sakit. Saat ini jenazah sudah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Pihak kepolisian akan terus memberikan pendampingan kepada keluarga agar penanganan kasus ini dapat berjalan dengan lancar. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Tidak terima ditegur usai bersenggolan, sopir truk menodongkan senjata tajam kepada pemotor di Jalan Raya Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Sopir truk yang sebelumnya sempat kabur dan menyenggol pemotor lainnya saat dikejar warga tersebut, akhirnya diamankan polisi.
Sopir truk bernama Toyan bersama kernetnya ini akhirnya berhasil ditangkap warga usai mengancam pengendara sepeda motor dengan senjata tajam. Polisi yang datang ke lokasi kejadian ini pun langsung mengamankan keduanya bersama barang bukti sebilah pisau yang digunakan untuk mengancam pengendara sepeda motor. Peristiwa bermula saat truk yang dikendarai Toyan mengambil jalur berlawanan untuk menghindari kontainer yang parkir di bahu Jalan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai Murjoko. Keduanya pun akhirnya sempat bersenggolan sehingga nyaris terjadi kecelakaan. Pengendara sepeda motor yang kesal kemudian menegur sopir truk. Tidak terima ditegur, sopir truk kemudian menodongkan pisau dan melakukan pengancaman kepada pemotor. Namun sopir truk kabur setelah pengendara sepeda motor mengeluarkan ponsel untuk merekam peristiwa itu. Korban dan warga kemudian mengejar truk yang kabur tersebut. Panik dikejar korban dan sejumlah warga. Truk yang dikendarai Toyan juga sempat menyenggol kendaraan sepeda motor lainnya sehingga membuat warga semakin geram. Keduanya berhasil ditangkap setelah berhenti di perumahan Mekar Asri 2 Panongan. Polisi yang datang ke lokasi kemudian mengamankan sopir truk dan kernetnya. Jadi tadi saya pulang dari olahraga naik motor, ya mau papasan sama mobil engkel. Nah, di situ ada kendaraan parkir, kendaraan kontainer. Nah, harusnya depannya dia yang ada kontainernya, harusnya dia paling nggak pelan lah. Nah, saya lewat mau nabrak saya berhenti, dia lewat langsung dia berhenti, tak samperin, mau tak tanyain, kok dia langsung nodongkan pisau, mau saya foto ya, pakai HP, mau tak foto pakai HP, dia kabur, kenceng dia, saya teriakin nggak mau, terus ada warga yang tahu ikut ngejar. Nah, di pertigaan yang mau ke Citra itu, dia di situ nyenggol motor, nggak tahu saya kejadian motor itu gimana, terus kok orang lain banyak lagi yang ikut ngejar, langsung ngejar ke arah Citra itu, nah, kejar balik lagi terus belok ke arah kanan ini ke arah perumahan Mekar Asri 2. Nah, di sana depannya RW, nah, dia berhenti di sana di depan balai RW. Ke kanan itu ada yang lagi bangun, mungkin dia ngambil puing atau apa di situ. Nah, ketangkapnya di situ. Pas ini bawa mobil apa emang? Mobil engkel. Muatan apa, Pak? Tadi saya lagi kosong ya, habis mungkin buang puing mungkin tadi itu. Dia berapa orang, Pak? Dua orang ya, 2 orang sama kernetnya aja gitu. Pak, dia sempat diambuk massa nggak sih, Pak, supirnya, Pak? Kenapa? Sempat diambuk massa nggak? Enggak, di situ kebetulan tadi ada warga yang anggota polisi juga di situ, jadi dia diamankan di situ. Usai diamankan, sopir truk dan kernetnya kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Panongan. Sebilah pisau dan truk juga turut diamankan untuk barang bukti. Dari Kabupaten Tangerang, Mujib Latumairisa, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sindikat pengoplos merek oli ternama berhasil diungkap jajaran Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dari hasil pengungkapan tersebut, 4 pelaku berhasil diamankan dengan barang bukti ratusan kemasan sejumlah merek-merek oli ternama. Empat pelaku berinisial SK, WS, dan MF, dan juga SR. Terduga pelaku pengoplos sejumlah merek oli ternama tak bisa berbuat banyak saat digelandang petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Hari ini saat gelar perkara, keempat pelaku kini telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana di bidang perindustrian dan perlindungan konsumen terkait pemalsuan sejumlah merek oli-oli ternama yang telah mereka jalani selama kurun waktu 5 tahun. Keempat tersangka yang merupakan sindikat pengoplos oli ini diamankan petugas kepolisian di salah satu rumah kontrakan di kawasan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, yang mereka sewa untuk tempat pengoplosan oli-oli bermerek terkemuka. Tak main-main dari hasil pengoplosan oli mobil dan motor yang mereka palsukan selama 5 tahun tersebut, para tersangka telah mendapat keuntungan 3 miliar lebih, dengan rincian omset keuntungan tiap bulannya sebesar 60 juta rupiah. Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Beniadi menjelaskan,
Modus mereka gunakan yakni mengoplos oli bekas yang didaur ulang sedemikian rupa. Kemudian mereka jual dengan harga jauh di bawah pasaran ke sejumlah bengkel-bengkel di pinggir jalan di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Para pelaku melakukan produksi dan perdagangan produk oli mobil dengan bahan oli bekas yang sudah dilakukan penyaringan secara manual maupun secara elektronik, kemudian dicampur dengan cairan parafin. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah kemasan oli yang diberi merek. Ya, ini mereknya juga diproduksi secara tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, oleh pemilik mereknya. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah drum berisi oli bekas, parafin sejenis senyawa kimia yang digunakan untuk mengoplos, kemasan sejumlah merek oli, stiker oli palsu yang mereka produksi sendiri, serta alat suling minyak. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijebloskan ke jeruji besi Polres Metro Jakarta Barat dengan sangkaan pasal 120 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dan pasal 60 Junto pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Identitas mayat laki-laki yang ditemukan mengambang di aliran Sungai Serang bawah jembatan Gelagah Kulon Progo akhirnya terungkap. Polisi juga melakukan olah TKP di sebuah warung yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Petugas Satreskrim Polres Kulon Progo dan Inafis Polda DIY langsung melakukan olah TKP pasca penemuan mayat laki-laki di bawah jembatan Gelagah Kabupaten Kulon Progo pada Rabu siang. Saat ditemukan, mayat pria berinisial D atau HS 36 tahun warga Temon Kulon Progo ini terdapat luka pada bagian dahi. Selain di bawah jembatan, polisi juga menggelar olah kejadian perkara di sebuah warung kopi yang lokasinya berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penemuan mayat. Di lokasi ini petugas menemukan sejumlah barang milik korban seperti sepeda motor dan sendal. Petugas juga melakukan penyisiran di sekitaran bantaran Sungai Serang dan mengamankan sejumlah barang yang diduga berhubungan dengan kasus ini. Sementara polisi masih terus melakukan penyelidikan dan belum dapat memastikan kronologi dan penyebab kematian korban. Terkait dengan adanya penemuan mayat di muara Sungai Gelagah, kemudian kami segera merapat mendatangi TKP, kemudian kami amankan TKP dengan masang polis lain. Selanjutnya kami segera hubungi Satreskrim Polres Kulon Progo untuk segera mendatangkan tim identifikasi. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan lebih lanjut apa sebab dan motif dari adanya penemuan mayat ini. Usai diidentifikasi, mayat pria berinisial HS alias D ini langsung dibawa ke RSUD Wates guna penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini sendiri langsung ditangani Satreskrim Polres Kulon Progo. Dari Kulon Progo, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.